Dan Bunda tahu persis itu, dan saya yakin itu tidak mudah. Tapi ketika melihat hal-hal seperti itu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini adalah ujian-Mu. Ajarkan aku untuk bisa sabar melewatinya. Ajari aku untuk bisa mudah untuk memahami dan menerima serta menjalankan semuanya dengan begitu mudah. Ajarkan ya Allah. Kenapa saya mengatakan begitu? Allah mengatakan dalam firman-Nya, maaf Bunda, saya surat dan ayatnya. Ini saya baru lupa ini. Allah mengatakan, ya ayuhannas antumul fuqara, kata Allah, wahai sekalian manusia, kamu itu miskin, kamu itu fakir. Kamu tuh yang namanya fakir itu kan butuh pertolongan, butuh dibantu. Kepada siapa? Kepada Allah, Bunda. Kita tuh butuh Allah. Makanya segala sesuatu itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Ujian, kesenangan, maka kembalikan kepada Allah. Kesenangan yang datang, Allah menguji kita untuk bersyukur. Kesempitan yang datang, Allah menguji kita untuk bersabar. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa? Bahwa orang yang beriman itu begitu menyenangkan hidupnya. Kenapa? Karena dia diuji oleh Allah dengan kesempitan. Dia bersabar. Ketika diberikan kelapangan dalam hidupnya, dia bersyukur. Menyenangkan makanya hidupnya, Bunda. Karena ujian dari Allah itu hanya dua, Bunda. Satu, senang. Dua, sulit. Satu lapang, satu sempit, bahagia, sedih, ya kan? Marah. Terus lawannya marah apa? Lawannya marah apa? Sabar. Iya, Bunda. Jadi kalau lagi ngelihat suami mukanya, ya, itu udah nggak berbentuk sama sekali. Udah dilipat-lipat segala macam, maka yang dimunculkan dalam hati kita adalah kesabaran. Jadi harus menjadi lawannya, Bunda, jangan jadi temannya. Karena Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalau satu di antara kalian menjadi api, maka belajarlah untuk menjadi airnya. Jadi menjadi lawannya, Bunda. Karena kan secara jenis kelamin kita lawan. Laki-laki dan perempuan berbeda kan? Maka ketika ada hal yang buruk muncul dalam rumah tangga kita, suami marah, maka belajarlah jadi penenang, pendengar. Suami diam, jangan juga jadi yang cerewet. Bukan berarti diam itu lawannya cerewet. Diam itu lawannya adalah ketenangan, Bunda. Bukan didimin juga, mah, tapi tetap dilayani. Iya, tetap dilayani. Aktivitasnya apa? Seperti biasa. Suami pengen makan, hidangin makannya. Suami pengen mandi, disiapkan semuanya dan lain sebagainya. Kenapa? Tunggu dia sampai reda emosi dan amarahnya. Nanti dia akan bercerita dengan sendirinya. Kalau memang kita menjadi tempat paling nyaman untuk suami bertanya dan bercerita. Sudahkah seperti itu? Itu PR-nya, Bunda. Tapi Ustadz gini, Ustadz, suami saya dia nggak peka orangnya, tapi setiap weekend akhir pekan dia nggak romantis, Ustadz. Dia nggak pernah beliin coklat, dia nggak pernah beliin bunga dan lain sebagainya. Tunggu sebentar, Bunda. Aduh. Yang ingin saya sampaikan nih, Bunda. Yang ingin saya sampaikan adalah setiap laki-laki itu punya bahasa kasih yang menonjol di dalam dirinya. Bahasa kasih. Setiap laki-laki punya bahasa kasih yang menonjol di dalam dirinya. Nah, apa yang menonjol? Itu ada 5, Bunda. Nanti dipilih mana dari 5 ini yang dominan dari suami kita. Jangan-jangan nggak ada semuanya. Ya itu harus diruqyah dan harus belajar dulu, Bunda. Yang pertama, bahasa kasih itu adalah pujian. Bahasa kasih itu pujian. Pujian pakai P, pujian. Itu yang pertama, pujian. Iya, Ma, betul. Muji masakan, muji dandanan, gitu kan? Ya, saya bukan buat Ustadz nggak kayak begitu, bukan. Saya lagi ngejelasin bahwa nanti ada salah satu dari 5 ini yang muncul dari diri suami, gitu.
Yang kedua, setelah pujian itu kebersamaan. Jadi dia Senin sampai Jumat sibuk di kantor, Sabtu Minggu dia nggak mau diganggu sama siapa-siapa kecuali untuk keluarganya saja. Ada yang seperti itu, gitu. Yang ketiga adalah sentuhan. Nah, sentuhan ini bisa sentuhan fisik, bisa sentuhan hati. Kalau sentuhan hati nanti kaitannya sama pujian. Jadi tulisannya adalah sentuhan. Itu yang ketiga. Contoh, dia memang nggak banyak ngomong Bunda, tapi keluar manapun pasti ngegandeng tangan kita, gitu. Nggak usah komentar. Saya ngejelasin Bunda, bukan minta dikomentarin. Nanti, ini saya. Nih, saya paham bahwa salah satu karakter dasar perempuan itu disebut dengan nama An-Nasa. Pernah saya bahas di tafsir pagi bulan Agustus di Masjid Taqwa. Apa artinya An-Nasa? Cerewet, bawel, apa-apa pengennya dikomentarin, itu perempuan. Nah sekarang ini karakter dasar. Artinya kita bisa lebih tinggi daripada karakter dasar ini kalau punya ketenangan hati, kesabaran. Berarti kaitannya dengan iman, berarti kaitannya dengan ilmu. Maka kita bisa menjadi istri setenang malam di atas standar rata-rata perempuan kalau kita punya iman, punya ilmu, dan dekat dengan Allah, Bunda. Artinya nggak semuanya harus dikomentarin, Bunda. Apapun boleh didengar, tapi nggak semuanya harus dikomentarin. Gitu, ya. Oke. Ya enggak, Bunda. Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah pelayanan. Oh, Masya Allah, nyuci piring, ngepel, terus bantuin masak, gitu kan, jemur baju, ngangkat galon, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Nah, Bunda, dari lima bahasa kasih ini, ya, dari 5 bahasa kasih ini, sebetulnya kalau suaminya beriman dan berilmu, itu semuanya ada dalam satu tubuh. Contoh realnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau beriman dan berilmu. Nabi sering memberikan hadiah. Nabi apalagi sentuhan secara fisik sering, ya kan? Nabi memberikan contoh apa? Pujian juga kepada para istrinya. Nabi juga mengajarkan tentang apresiasi kepada pasangannya. Nabi juga mengajarkan tentang pentingnya quality time atau kebersamaan dengan pasangannya, yaitu istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman secara standarnya laki-laki. Nah, sekarang ngomongin standar laki-laki, itu biasanya ada satu yang dominan. Kalau nggak ada sama sekali, maka doakan ada yang muncul dan dia tergerak untuk belajar. Karena ini nanti akan saya sampaikan juga di kelas para bapak-bapak kalau Allah izinkan. Gitu. Kenapa? Bunda, tadi Ayahanda Luqman menyampaikan bahwa saya, Ustadz, termasuk orang yang nggak terbiasa meminta maaf ya, Ayah ya. Rata-rata laki-laki begitu kan, Bunda. Dia yang salah, dia yang marah, ujung-ujungnya pergi keluar rumah. Bunda, pahami begini. Ntar dulu. Bunda, dia keluar rumah itu sedang menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dia salah. Ya, makanya dia keluar rumah, dia menenangkan diri, menenangkan hatinya daripada di rumah nanti semuanya berantakan. Nah, ketika suami keluar rumah, tunggu dan diam di rumah sambil sholat, sambil zikir, nanti dia pulang ke rumah. Itu salahnya kita kan, makanya ngedumel, ngegremel dan lain sebagainya kan. Berarti kan kita, maaf, masih sebatas perempuan secara standar, belum menjadi wanita atau istri yang dirindukan surga, masih jauh, Bunda. Makanya ada kelas seperti ini, kita biar bisa mengupgrade diri, biar kita bisa berbeda dari kebanyakan perempuan yang lainnya, Bunda. Bunda punya peran besar di luaran sana tentang dakwah.
Bukan hanya kota metro, tapi juga sampai pada kecamatan dan juga kelurahan. Artinya para bunda semua yang hadir di sini itu menjadi estafet kebaikan dari Allah untuk masyarakat di sekitar tempat bunda tinggal. Kalau ternyata urusan dengan suami nggak kelar-kelar dan nggak beres-beres, ini tabungan amal solehnya itu menguap seperti spiritus yang dikeluarkan dari botolnya bunda. Itu yang kita nggak mau kan. Jadi laki-laki itu memang egois, betul. Saya mengakuinya, makanya saya nggak cinta sama laki-laki. Saya benar-benar kalau saya mau jengkel, saya jengkel sama laki-laki itu. Maksudnya gini bunda, laki-laki itu egois, kasar, keras kepala, pengen menang sendiri. Itu kami. Nah sekarang ketika bunda celetak-celetuk seperti itu, ngerubah semuanya nggak? Ngerubah semuanya nggak? Ngerubah keadaan nggak? Maka tetaplah diam biar saya sampaikan bagaimana caranya. Betul kan? Iya, biar saya sampaikan bagaimana caranya agar bunda bisa menjadi wanita yang dirindukan surga. Ingat, istri yang dirindukan surga berarti fokusnya pada pelayanan kepada suami seperti apapun suami kita. Mau dia kasar, mau dia keras dan lain sebagainya. Saya mau tanya, suami bunda Fir'aun bukan? Pernah bunuh orang enggak? Enggak kan? Kecuali bunuh perasaan bunda sebagai istri kan? Betul nggak? Dengan kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya. Artinya apa? Suami masih sholat, ya? Ya seminimal sholat setahun 2 kali lah ya. Nggak gitu-gitu juga kan? Bagus. Berarti dia masih sholat 5 waktu. Artinya masih ada keimanan di dalam hatinya. Masih ada potensi untuk berubah jadi lebih baik lagi. Pertanyaannya adalah, bunda selama ini sudah cukup sabar belum mendoakan suami? Belum. Karena apa? Begini bunda, jawaban dari doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tuh hanya 2. Ketika masalah di dalam rumah tangga itu muncul, jawaban pertama dari doa kita adalah Allah rubah suami kita menjadi suami yang salih. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah meminta kita untuk bersabar sehingga nanti Allah ganti dengan lelaki yang lebih baik lagi. Tunggu dulu. Orang rampung-rampung nih. Iklannya banyak kan? Bunda, maksudnya begini. Yang lebih baik lagi adalah maaf banget. Kita sudah sabar, kita berdoa, kita taat sama Allah. Allah takdirkan kita sama suami berpisah dalam kematian. Ternyata Allah angkat kita menjadi wanita muslimah mulia di dalam surganya Allah. Ternyata suami kita harus direndam dulu di neraka. Maaf, ini contoh bunda. Makanya jangan dikomentarin, saya nggak selesai jadinya. Suami kita sama Allah ditakdirkan direndam dulu di neraka karena mungkin banyaknya dosa dan kezoliman yang dia lakukan. Kita di dalam surga ngomong sama Allah, ya Allah, saya tahu suami saya banyak salahnya, tapi dia tetap bertanggung jawab kepada saya ya Allah. Dia memberikan rizkinya yang halal. Dia bahkan gak pernah selingkuh. Dia memang sulit untuk dinasehati. Dia susah untuk diingatkan. Dia keras kepala. Dia pengen menang sendiri ya Allah. Tapi demi kebesaran-Mu dan kemahatauan-Mu ya Allah, dia tidak pernah melakukan perselingkuhan, apalagi sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Aku nggak mau sendirian di surga ya Allah, angkat suamiku dan kembalikan kepadaku. Itu ketemu sama laki-laki yang sama tapi versinya terbaru. Dengan usia 33 tahun kurang lebih, usianya Nabi Isa alaihissalam. Bunda, nanti bunda seumur hayat, bukan seumur hidup ya, seumur hayat akan menjadi perawan selamanya di dalam surga. Amin. Nah pertanyaannya, sudah layakkah kita masuk surganya Allah? Itu. Iya kan? Ini yang sedang diusahakan kan? Ini yang saya sampaikan gitu, agar kita bisa menjadi istri yang betul-betul dirinduin. Jadi surga tuh greget sama kita. Ayo cepet pulang karena merindukan kita bunda. Amin. Dan posisi kita sebagai istri yang salihah di surat Ar-Rahman, dibangunkan istana dari emas tapi berada di dalam surganya Allah. Dan seorang istri yang salihah itu akan mengepalai apa ya? Akan punya asisten dayang-dayang. Nah, dayang-dayang
itu sebanyak 50.000 bidadari surga, tapi tinggalnya bukan di istana, tinggalnya di kemah-kemah. Jangan bayangin kemah pramuka, Bunda. Kemah di surga itu nggak kebayang sama pikiran dan nggak pernah terlihat oleh mata kita. Artinya apa? Nanti nggak akan ada lagi rasa cemburu, rasa sakit hati. Mau suami kita ngegilir bidadari itu 10 kali dan lain sebagainya, mereka akan tetap kembali perawan dan kita nggak akan pernah lagi ada rasa cemburu. Nggak akan lagi ada rasa sakit hati, nggak akan ada lagi rasa kecewa, nggak akan lagi ada rasa-rasa negatif yang lainnya di dalam hati kita. Kenapa? Karena capek, lelah, sakit hati, kecewa itu hanya adanya di bumi. Dan di tempat inilah Allah meminta kita untuk bersabar sedikit lagi. Saya nggak tahu apakah nanti dalam pertemuan selanjutnya saya masih punya umur atau Bunda yang nggak punya umur. Nggak ada yang pernah tahu kan? Nah, makanya kita sama-sama belajar. Semoga ini bisa menjadi wasiat, bukan wasiat terakhir, tapi wasiat kebaikan yang akan kita amalkan bersama. Karena apa? Saya yakin kok Bunda, saya tahu persis istri saya pun nggak mudah ketika mendapatkan ujiannya orang seperti saya. Kenapa saya katakan begitu, Bunda? Saya sama istri saya tuh nggak pernah pacaran, Bunda. Kenalnya di Facebook, ya, kenal biasa saja karena sama-sama seneng nulis dan jadi admin dalam sebuah grup sebelum ada Instagram, Bunda. Akhirnya apa? Dalam kondisi yang biasa-biasa saja, nggak gimana-gimana dan nggak berinteraksi, komunikasi dan lain sebagainya, tiba-tiba dia ngasih tahu, "Akhi, dapat salam dari mama kata tadi malam mimpiin Akhi itu datang ke rumah memijat tangan mama." Lah, mikir kan? Bahasa selengeannya Ridho waktu dulu tahun 2012. Siapa lu gitu? Itu maksudnya bahasa selengean usia Ridho saat itu, Bunda. Ya. Terus akhirnya apa? Didengerin. Oke, izin minta nomor mama. Akhirnya apa? Benar diceritain sama mama begini begitu dan lain sebagainya. Kemudian bulan Februari 2012 ketemu di Az-Zikra. Karena mama sama papa sering bawa jamaah ke tempatnya murabi, ikut zikir di sana. Akhirnya apa? Ya, Ustadz Arifin murabinya saya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di bulan April saya diundang untuk datang ke Sumedang. Saya datang ke sana. Saya tinggal di Jakarta, Bunda. Dan saya nggak pernah tahu gambaran Sumedang itu seperti apa. Saya datang ke sana, saya berangkat sendiri, niatnya untuk silaturahmi, ketemu mama sama papa. Singkat cerita, bulan September khitbah, November nikah. Selesai. Dan ternyata ujian itu datang di awal pernikahan. Apa ujian saya? Dulu saya hidup di dunia entertain, Bunda. Dengan kehidupan yang sangat luar biasa, ya, ngelihat, demi Allah ini bukan saya berbangga dengan kemaksiatan, tapi saya sedang menceritakan tentang kesabaran wanita yang ada di samping saya, sehingga dengan doa dan kesetiaannya saya bisa berdiri di hadapan Bunda. Maka tidak ada yang mustahil bagi Bunda untuk mendoakan kebaikan dan tetap bersabar kepada suami-suami Bunda, sehingga ada perubahan dalam diri suami Bunda. Gitu. Akhirnya apa? Ujian saya adalah apa? Perempuan. Saya orangnya nggak tegaan, Bunda. Makanya saya sekarang media sosial, dari awal saya punya Instagram sampai detik ini saya nggak pernah follow perempuan kecuali orang yang jadi mahram saya. Siapa? Istri saya, mama saya, dan saudari perempuan saya. Kenapa? Sederhana, Bunda. Saya sudah capek ngelihat orang-orang yang cantik di luar sana. Maka sekarang saya pengen hidup dalam kondisi di mana cukup yang terlihat cantik di mata saya adalah istri saya saja. Saya berdakwah ngomong seperti ini berapa jam? 5 jam total ya kurang lebih. Saya terlihat seperti ngelihat Bunda, tapi demi Allah saya ngelihat kening Bunda. Dan dimanapun saya berdakwah itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya lihat wajah secara utuh, masalah Bunda kesedot semua sama saya dan saya tahu akhirnya. Dan itu bikin saya makin capek. Udah berdiri di sini ngomong harus fokus, ya capeknya luar biasa. Apalagi harus tahu masalah Bunda. Makanya kalau kadang ada kok gitu ya, kayak ngerasa kesentil gitu, itu dengan izin Allah semuanya, Bunda. Akhirnya apa? Di awal-awal pernikahan itu ujiannya, Bunda. Ujiannya apa? Ujiannya orang-orang yang datang curhat. Tapi akhirnya apa? Saya malah simpati sama mereka. Kan bahaya kalau udah simpati. Nanti akan muncul ketertarikan kan? Dan itu menjadi sebuah ujian yang mengguncangkan hati istri saya. Hati perempuan mana, Bunda, yang nggak terluka ketika ngelihat suaminya dia dekat dengan perempuan lain, walaupun hanya sebatas dekat, tidak lebih.
Akhirnya apa? Kesabarannya dia dan keyakinan di dalam hatinya dia yang merubah saya 180 derajat sekarang seperti ini, Bunda. Dan saya masih terus ingin belajar. Belajar apa? Belajar menyempurnakan diri menjadi lebih baik dan belajar untuk terus memuliakan istri saya menjadi wanita yang paling utama di dalam hati saya setelah orang tua saya. Dan bahkan dia adalah orang yang pasang badan ketika saya resign dari pekerjaan saya dulu, Bunda. Saya bekerja 7 tahun yang lalu, saya kerja kantoran, Bunda. Jadi fase saya gini, Bunda. Anak band, modeling, ya, terus habis itu kerja kantoran. Modeling ini juga kerja kantoran, Bunda. Saya punya hobi yang sedikit unik sejak tahun 2006. Apa? Saya hobi, hampir semua olahraga saya hobi. Ada yang betul-betul saya tekunin, apa? Nge-gym, fitness. Dulu saya pernah ikutan kontes-kontesan seperti itu yang badannya kayak dipahat-pahat, roti sobek dan lain sebagainya. Itu sudah lewat, Bunda. Nah, akhirnya saya fokus pada dunia pekerjaan. Saya keluar dari pekerjaan saya dengan gaji 43 juta saya tinggalkan, dan istri saya adalah orang yang pasang badan, dimarahin habis-habisan sama papa saya. Dan bahkan saya dikucilkan sama keluarga saya. Dia yang pasang badan dan dia mengatakan, ayah, tidak sedikit keyakinan Bunda, suatu saat ayah akan jadi orang besar. Itu dia, Bunda. Itu yang saya katakan tadi di awal, Ustadz muji begitu karena nonton demi Allah, bukan. Saya saksi hidupnya dia dan dia saksi hidupnya saya. Bahkan ketika yang tadi saya ceritakan di fase pertama, kenapa Bunda mengizinkan ayah masuk dalam syariat itu? Jawaban dia apa, Bunda? Pertama, pertama kata istri saya, Bunda butuh teman untuk menjaga dan merawat ayah. Kedua, kalau besok lusa Bunda pulang duluan, Bunda bisa menitipkan kakak pada orang yang tepat dan Bunda sudah mengenalnya. Demi Allah, bukan saya. Bunda, orang mengatakan bahwa Teh Hani beruntung ya punya Ustadz Ridho dan lain sebagainya. Demi Allah saya katakan sekarang saya yang beruntung adanya dia. Karena dibalik orang hebat, laki-laki hebat, ada wanita yang kuat di belakangnya, kuat hatinya, kuat mentalnya, luas sabarnya, panjang syukurnya dan lain sebagainya, Bunda. Dan itu yang saya rasakan. Ketika saya teliti tentang psikologi istri saya tahu karakter 3 wanita di dalam Al-Quran. Saya kaitkan dengan dalil-dalil yang saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Saya dengan izin Allah, Bunda, sangat bersyukur banget ketika menghafal Al-Quran. Mudah hafal, sulit lupa. Itu yang saya syukurin. Mudah hafal, sulit lupa. Dan ketika sudah hafal, kalau saya ngafalnya susah, lupanya cepet. Ini yang membuat saya, Bunda, akhirnya jatuh cinta sama Al-Quran. Kenapa? Ketika saya dalam posisi duduk diam, saya ayat-ayat Allah itu seperti dibukakan hikmah dari setiap ayat yang saya pahami. Sehingga makanya mudah saya menjelaskan dari setiap ayat, kan? Mudah untuk dipahami sama Bunda apa pesan dan maksud dari ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Itu semua izinnya Allah. Saya kalau ngelihat tentang dosa dan kesalahan saya di masa lalu, Bunda, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi saya, ya. Bahkan Bunda nggak pernah kan nunjuk anaknya dalam kondisi marah, kamu anak durhaka. Pernah? Saya 4 kali, ayah, dikatakan oleh ibu saya sendiri, kamu durhaka, kamu durhaka, dan kamu durhaka. Itu bukan dalam waktu yang sama, ya. Beberapa kali karena nakalnya saya, Bunda. Ketika saya hijrah, Bunda, 2011, saya minta sama Mama, tolong tarik kalimat itu. Dalam kondisi saya nangis. Saya cuci kaki Mama sama Papa. Gitu. Bahkan untuk usia orang seperti saya dulu, Bunda, kenapa saya katakan ujian saya adalah perempuan? Kalau kata anak sekarang, saya mantan playboy. Bukan untuk berbangga diri. Maksudnya, dalam artian gini, akhirnya saya menemukan tambatan hati saya tanpa harus saya menyentuhnya. Bahkan apa? Dulu saya pacaran terakhir itu 4 tahun, Bunda. Sekarang dia doktor. Dan dia dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, Muhammadiyah, di daerah Banten. Gitu. Saya kenal dia dari masih mahasiswa. Tapi ternyata apa? Apa yang kita yakini baik belum tentu benar bagi Allah. Ya, akhirnya apa? Saya dipaksa untuk pisah.
sama Allah. Hampir 2 tahun saya sendiri nggak dekat dengan siapapun. Ternyata apa? Itu proses pembersihan diri saya, dan Allah hadirkan bidadari surga bentuknya manusia, dan itulah istri saya sekarang. Kenapa saya katakan bidadari surga? Karena di surat Ar-Rahman, bidadari surganya Allah itu tidak pernah tersentuh, jangankan oleh manusia, oleh jin pun nggak pernah. Dan dia adalah orang rumahan. Orang rumahan yang betul bukan menutup diri, tapi memang menjaga diri untuk tidak berinteraksi secara bebas, Bunda. Dan saya bersyukur, paket lengkap, cantik, leha. Karena tidak ada wanita yang jelek, Bunda. Makanya saya selalu coba untuk memunculkan kesyukuran saya yang besar kepada dia. Kenapa? Justru saya yang belajar dari dia. Dan saya akhirnya belajar untuk memahami konsepsi bagaimana sih perempuan itu. Ketika saya amati istri saya, terus dengan banyaknya orang bercerita pada kami tentang rumah tangga mereka, saya akhirnya mengamati dengan teliti. Saya keluarkan dalil demi dalil demi dalil. Untuk apa? Dikaitkan satu demi satu, dan akhirnya terangkailah konsepsi seperti ini, Bunda. Semuanya dengan izin Allah, Allah yang memudahkan. Walaupun ini tidak sempurna, dan saya juga diskusikan dengan beberapa guru. Untuk apa? Untuk menambal sulam apa yang kurang. Dengan harapan ini setelah saya uji coba pada banyak orang, dan alhamdulillah dengan izin Allah works, bekerja, sukses, berhasil. Dan semoga ini pun bisa berhasil pada diri-diri Bunda di sini. Setidaknya minimal 1-2 ada yang diingat, nyangkut di kepala, ya kan, masuk ke dalam hati, tergerak untuk mengamalkan dan memperbaiki diri setelahnya. Kenapa? Kalau sampai tidak tergerak dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah sampaikan lewat majelis-majelis ilmu yang selama ini kita datangkan, pertanyaan sederhananya adalah dengan cara apa lagi Allah akan merubah hidup kita? Betul kan, Bunda? Berarti saking kerasnya hati kita kalau begitu kan? Saking, maaf kalau bahasa Jawanya apa, tambeng gitu ya. Yang harus, makanya saya berulang kali, coba Bunda lihat diri kita, dan lihat diri kita. Kenapa? Kita tuh berharap suami kita tuh seperti Rasulullah SAW, tapi kita tidak belajar seperti Khadijah. Iya kan? Kita terlalu tinggi ekspektasinya. Gini, yang kita pahami sebagai seorang istri adalah belajar untuk menerima bahwa suami adalah hambanya Allah yang pasti punya kekurangan, pasti akan melakukan kemaksiatan dan kezaliman di dalam rumah tangga ini. Maka saya akan menitipkan suamiku kepada Allah, karena Allah yang mendatangkan. Dan segala keburukan yang pun itu dengan izin Allah. Maka saya juga akan meminta kepada Allah untuk mengangkat keburukan itu dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, sehingga rumah tangga kami bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berpikir namanya, Bunda. Itu namanya husnuzon. Sangka. Nanti kalau sudah berbaik sangka seperti itu, atau gini, seperti apapun suami kita, munculkan baik sangkanya, ya Allah, betul suami saya kasar, nggak peka, cuek, keras. Selalu aja, ketika ada yang didiskusikan, ujung-ujungnya ribut dan lain sebagainya. Yakinkan di dalam hati kita bahwa kalau seandainya bukan saya yang mendampingi, tapi orang lain yang mendampingi suami saya, belum tentu dia bisa sesabar saya. Kalaupun, nggak apa-apa Bunda, fokus lagi. Kalaupun, ya, kalau saya sebagai seorang istri juga bukan yang mendampingi saya, mungkin saya tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah dan dekat kepadamu lewat ujian-ujian yang hadir lewat suami hamba, ya Allah. Itu baik sangka namanya, Bunda. Kalau sudah seperti itu, nanti syukurnya muncul. Kenapa? Di luaran sana masih banyak perempuan-perempuan yang, mohon maaf, setiap malam dia berdoa meminta dihadirkan pasangan yang terbaik yang mengantarkan dan mengajak dia ke surganya Allah. Bunda, itu syukur namanya. Apa arti syukur? Syukur adalah mengkonversi semua nikmat yang Allah berikan menjadi amal soleh. Itu syukur namanya. Jadi dikasih nikmat suami oleh Allah, ternyata ditambah nikmatnya apa? Ujian. Ujian itu nikmat dari Allah, Bunda. Akhirnya apa? Karena suami adalah nikmat dari Allah dan ujian pun nikmat dari Allah, maka dikonversi untuk menjadi
jalan dekatnya kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, maka nanti muncul sabarnya, Bunda. Menerima, sabar itu menerima sebagai ketetapan terbaik dari Allah, makanya dia terus perbaiki hubungan dirinya dengan Allah sampai Allah yang menetapkan bahwa suamimu besok lusa berubah, kun faya. Ada yang nggak mungkin, Bunda. Itulah jiwa-jiwa istri yang memang sudah tumakninah salatnya, maka jiwa dan hatinya mutmainah, sehingga dia aktivitasnya segala sesuatu Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan lain sebagainya. Nggak mudah, saya yakin nggak mudah. Makanya saya sebutkan tentang siapa musuh kita. Pertama, diri sendiri. Tapi musuh terbesar kita selain diri sendiri adalah setan. Kenapa? Setan ini dia tahu kelemahan kita, tapi kita nggak bisa ngelihat dia, Bunda. Iya kan? Setan itu tahu kelemahan kita ada di mana, makanya dia masuk ke dalam tempat yang memang lemah di dalam diri kita. Perempuan rata-rata dominasinya adalah perasaan, baperan, iya kan? Sensitif, iya kan? Terus apa? Overthinking dan lain sebagainya. Maka dengan sholat tadilah obat terbaik untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki kualitas hati kita, memperbaiki apalagi? Memperbaiki kehidupan kita, Bunda. Apa? Agar nggak terus-terusan seperti ini kan? Emang Bunda mau terus-terusan ruwet, mumet, stres dan lain sebagainya? Bunda, yang saya amati ya, majelis taklim itu nggak semuanya menjadi sebuah kebutuhan bagi perempuan akan ilmu. Kenapa? Bisa jadi itu pelarian karena malas di rumah. Malas karena apa? Kondisi rumah panas terus. Akhirnya apa? Sumpek di rumah, dia pergi ke majelis ilmu. Bagus, lebih bagus daripada nggak mau belajar sama sekali. Tapi nanti pelan-pelan Allah akan menata hatinya, niatnya diperbaiki. Ya kan, sering diingatkan niat. Hadis niat itu kan hadis pertama di hadis arba'in, Bunda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawwa. Bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya, Bunda. Niat Bunda datang ke sini betul-betul belajar, bukan karena BKMT, bukan karena Pak Lukman, bukan karena Bunda Neti, bukan karena Umi Ani, bukan karena saya dan lain sebagainya, tapi karena Allah betul-betul butuh ilmu, dan ilmunya nanti berazam kepada Allah, ya Allah, saya akan amalkan dan saya belajar untuk mengamalkan perlahan, biar saya nggak mau seperti ini terus sebagai wanita. Saya ingin menjadi istri yang seperti dikatakan oleh Ridho, gitu kan, sebagai istri yang dirindu oleh surganya Allah. Syaratnya apa? Harus sabar, belajar menerima kehidupan, belajar menerima kenyataan, bukan terpaksa menerima. Ya udah Ustadz, mau gimana lagi? Bukan, itu bukan sabar, itu bukan tawakal, itu Bunda. Kalau tawakal itu yang muncul dari lisan kita adalah, ya Allah, ini adalah ketetapan terbaik darimu, maka tetapkanlah aku bisa melewati ini semua dengan kemudahan yang kau hadirkan. Jadi konsep-konsep seperti itu, Bunda, sebetulnya Allah menyampaikan seperti itu tuh untuk kita, biar kita belajar. Biar nggak apa? Biar nggak sama dengan hari kemarin. Kata Rasulullah SAW, hari ini sama dengan hari kemarin itu sudah rugi. Apalagi lebih daripada hari kemarin. Coba, kemarin ada yang sawalnya lunas? Nah, hutangnya sudah dibayar semua? Oh, nggak punya hutang? Oh ya, lupa ya. Udah nggak bocor lagi ya, Bunda ya. Sebagian besar sudah tidak lagi ya. Alhamdulillah. Sekarang selama bulan Ramadan, satu bulan berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Pertanyaan saya sederhana, di bulan ini sudah berapa kali khatam? Berarti terjun bebas itu namanya. Apa kata Rasulullah? Hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, maka Bunda sendiri yang tahu itu. Tahu kan dalilnya? Iya kan, tahu. Kenapa nggak diamalkan? Sibuk apa? Sibuk apa, Bunda? Allah, Bunda, Allah sibuk nggak? Loh, Allah sibuk nggak? Malah jawabnya enggak. Yang ngasih nafas kita siapa? Yang ngasih rizki kita siapa? Yang ngasih materi dan
mengatur alam semesta ini siapa? Allah itu maha sibuk bunda, tapi tidak pernah mengeluh tentang kesibukannya, tapi tetap terus memberikan apa yang menjadi haknya kita. Tapi kita sering lupa untuk memberikan apa yang menjadi haknya Allah. Apa? Kesungguhan kita dalam taat kepada Allah, memahami bahwa kehidupan ini sebentar dan kita butuh bekal bunda. Saya secara pribadi pun kenapa saya memilih dunia dakwah, karena dunia pekerjaan itu bukan dunia saya. Makanya saya masuk ke dunia dakwah untuk membekali diri agar besok lusa saya meninggal itu sudah siap. Ya bunda, makanya saya katakan sama istri saya, sayang, kalau ayah memang dipanggil sama Allah dalam kondisi berdakwah, maka bunda harus ridho. Gitu. Harus siap. Harus dalam artian ya memang ketetapan Allah kan kematian dimanapun. Ya itu yang saya sampaikan kepada istri saya. Makanya bunda pastikan diri kita sudah siap besok lusa. Karena kan gini, yang namanya malaikat maut kan nggak pernah pulau nuwun kan? Datang cabut selesai, datang cabut selesai kan? Iya, nggak pernah bisa ditahan atau ditunda kematian itu. Maka pertanyaannya sebagai seorang istri, sebagai diri sendiri, sudah kita memiliki bekal yang cukup kalau besok lusa Allah memanggil kita untuk pulang. Sehingga kan dengan bekal itu kita bisa melihat bunda begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebetulnya ahli surga dan ahli nerakanya Allah itu sudah ditetapkan. Ya. Nah Ustadz, kalau memang udah ditetapin ngapain beramal soleh? Nah itu kan pertanyaannya. Maka saya jawab dengan pertanyaan lagi. Emang antum tahu antum bakal jadi ahli neraka atau surga? Enggak, ya maka beramallah. Karena apa? Karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, ada yang kebiasaannya beramal solih, kebaikan, nggak sedikit yang meninggal dalam kondisi sujud sedang sholat, bahkan sedang berdiri di dalam sholat tiba-tiba gabruk jatuh meninggal, ya. Bahkan nggak sedikit juga yang meninggal dalam kondisi overdosis dan lain sebagainya. Betul bunda? Maka itulah gambaran dari akhir dari kehidupan kita. Maka tanya sama diri kita, kita mau dimatikan oleh Allah dalam kondisi seperti apa? Bukankah kita banyak ya, banyak gambaran di luaran sana, banyak orang yang takut kemiskinan sehingga dia berlomba-lomba untuk hidup enak tapi lupa untuk bagaimana cara mempersiapkan mati yang enak atau husnul khotimah. Maka bunda, kesempatan bunda menjadi seorang istri di sini, bunda bisa mengambil pahala lebih banyak daripada hanya sekedar pahala sholat, puasa, tilawah Quran, sedekah bunda. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah terlama, ya kan? Karena rumah tangga adalah ibadah terlama. Kenapa dikatakan ibadah terlama? Nanti akan saya jelaskan. Karena setiap ibadah lain itu ada batas waktunya bunda. Contoh, maaf banget, sholat ada batasnya, puasa ada batasnya, ya. Terus apa lagi? Zakat waktunya, ada nisabnya juga, ya. Haji apalagi nggak bisa setiap tahun. Di Indonesia belasan tahun kita harus ngantri kan. Umroh juga nggak bisa setiap bulan kita berangkat lah, kebutuhan di rumah aja masih kembang kempis, ya kan. Tapi ada satu amalan yang dengan kita betul-betul berkhidmat dengan ilmu yang sudah Allah amanahkan ini, semoga bukan hanya bulanan kita mendapatkan transferan pahalanya bunda, bukan hanya mingguan, bukan hanya harian, tapi jam, menit, dan detik interaksi kita dengan pasangan kita. Seperti apapun pasangan kita, Allah cuma minta untuk taat selama nggak diajak buat maksiat, bersabar. Allah turunkan disitulah pahala-pahala kebaikan buat kita bunda. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika seorang istri dia meninggal lebih dulu atas khidmat kesabarannya selama ini dan suaminya mengatakan, ya Allah, aku ridho terhadap istriku, istri itu akan diangkat oleh Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah bunda. Jadi kalau misalkan kita punya ilmu tuh enak, harus mengarahnya kemana. Jangan juga didengar ketika suami bilang, mah, tahu nggak neraka itu isinya perempuan semua. Banyak laki-laki begitu kalau udah marah ya sama istri. Iya, para suami itu lupa ketika seorang laki-laki dia akan masuk ke dalam surganya Allah itu didampingi oleh dua wanita.
Bahkan seorang suami dia sendiri, ada istrinya, dan istri ini akan didampingi oleh dayang-dayang bidadari yang jumlahnya puluhan ribu. Artinya apa? Di dalam surganya Allah itu jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ini yang tidak dipahami oleh kami para laki-laki. Bahkan ada laki-laki yang mengatakan begini, suaminya lagi marah, tiba-tiba ngomong sama istrinya, malaikat akan mencela dan murka kepada wanita yang tidak mendatangi suaminya dan meminta maaf. Itu salah tempat. Harusnya pemahaman hadis seperti ini itu jadi pengetahuan buat seorang istri. Apa? Ketika suaminya marah, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, dia akan mendatangi suaminya dengan penuh kesadaran dan mengatakan, "Pak, maafin mama." Kenapa? Karena itu mengharapkan ridha Allah, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini suaminya marah, istrinya ngambek, selesai. 3 hari nggak tegur-teguran, seminggu nggak saling sapa dan lain sebagainya. Maka Allah mencabut keberkahan di dalam rumah tangga tersebut, Bunda. Dan kita nggak mau kan? Jadi konsepsi-konsepsi seperti ini, pondasi besarnya adalah sholat. Kenapa, Bunda? Kenapa sholat? Bunda, kalau rumah tangga kita sedang tidak baik-baik saja, itu pesan dan isyarat dari Allah. Renggangnya hubungan kalian sebagai seorang suami istri, itu pesan dariku bahwa hubungan kalian sebagai suami istri pun sedang renggang dengan aku. Itu, Bunda, itu pesannya. Makanya perbaiki sholatnya, maka nanti Allah akan perbaiki semuanya, termasuk kita menjadi istri yang barokah. Kenapa? Kehadiran kita mengundang banyak kebaikan dari Allah, kehadiran kita mengundang banyak keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena sholat yang baik dan benar dilakukan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, betul-betul memahami setiap bacaan yang kita sampaikan kepada Allah di dalam sholat kita, maka semoga Allah lapangkan hati kita, Allah kucurkan rahmat untuk kita, dan Allah luaskan kesabaran dalam mendampingi suami kita sehingga kita dirindukan oleh surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bunda, yang bisa saya sampaikan. Kita sesi tanya jawab dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang saya sayangi luar biasa materinya ya Allah. Untuk itu yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz, boleh angkat tangan. Saya Pak Ustaz ada. Boleh. Itu dari depan dulu ya. Belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina dari Mata Kelurahan Margojowo. Ustaz, Ya, Bunda. izin tanya Ustaz. Saya punya anak perempuan kelas 6 SD. Yang pertanyaannya itu saya nggak bisa jawab Ustaz, saya minta tolong bantuannya. Pertanyaan pertama, Mama itu orang mau nikah, orang nikah itu laki-laki dan perempuan, terus bilang sah, terus dia itu istrinya hamil. Apa hubungannya dengan kalimat syahid? Kok bisa hamil? Apa hubungannya kartu nikah itu dengan hamil? Yang kedua, anak saya itu bertanya, saya tahu kalau anak itu terbuat dari kecebong ya, Ma? Kecebong. Kecebong apa, Nak? Iya, dan bilang itu dari kecebong. Terus cara bikin kecebongnya gimana ya, Ma? Kan bingung Ustaz kalau jawabnya. Mohon Ustaz jawabannya gimana? Minta tolong banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda, ini Jawab ya. langsung dijawab, Bunda. Ini peran yang ketiga, menjadi ayah dan ibu. Peran ketiga menjadi ayah dan ibu. Pendidikan seks itu harus disampaikan kepada anak-anak kita, Bunda, sedini mungkin.
Kayak contoh pertanyaan kayak gitu tadi, "Mah, kok bisa hanya karena sah tiba-tiba ibunya atau perempuannya tiba-tiba hamil?" Nah, di situ harus dijelaskan perlahan. Yang harus menjelaskan ini bukan seorang ibu, tapi seorang ayah. Karena apa? Ini dialog iman. Dialog iman ini namanya, Bunda. Kenapa saya katakan dialog iman? Oke, saya akan contohkan. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan seorang anak muda yang kemudian menjadi ahli Quran di kemudian hari. Dialah sepupu dari Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ihfadi yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lanjutan hadisnya, jagalah Allah, niscaya Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Mintalah hanya tolong kepada Allah, niscaya Allah akan menolongmu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kan dialog iman. Mengajarkan kepada anak usia 13 tahun berarti kelas 6 SD, persis sama Ibunda ya. Tentang apa? Tentang Allah tapi lewat dialog. Gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang menyampaikan adalah seorang ayah, Bunda. Kenapa? Dialog iman itu antara anak itu dengan ayah, bukan ibu dengan anak, tapi dengan ayah. Kenapa? Kenapa kok hanya dengan menggunakan kalimat sah dan lain sebagainya, tiba-tiba nggak lama habis itu perempuannya hamil? Nah, itu ada dua tahapan. Pertama, tentang sah itu, Nak, itu yang disebut dengan akad nikah dalam Islam. Apa akad nikah itu? Itu adalah janji antara laki-laki yang nanti akan menjadi suami dan kemudian menjadi seorang ayah. Dengan siapa? Dengan ayah dari si perempuannya yang nanti menjadi istri dan juga menjadi seorang ibu. Kenapa harus dengan ayahnya? Itu dalam Islam disebut wali. Karena perempuan ini tidak bisa menikahkan langsung, makanya harus diwalikan. Sama abang, kakak, kan kalau pas bagi rapot harus orang tua kan yang datang, nggak bisa kan ngambil rapot sendiri. Nah, itu yang disebut dengan wali murid. Nah, akhirnya oh gitu, dia mulai berpikir, Bunda, itu dialog iman namanya. Nah, kemudian apa hubungannya setelah sah itu tiba-tiba nggak lama habis itu perempuannya hamil? Nah, fitrah dalam pernikahan adalah menjarakan syahwat pada tempat yang sudah Allah halalkan. Artinya apa? Pernikahan itu kata Nabi SAW untuk menyalurkan fitrah syahwat laki-laki dan perempuan di tempat yang memang sudah Allah tetapkan kehalalannya. Gitu. Itu kita sampaikan kepada anak kita. Walaupun dia belum paham, nggak apa-apa, sampaikan. Tapi bahasanya jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kalau ketinggian kita juga mumet sendiri nantinya. Jadilah seperti sahabat untuk anak kita, sehingga dialog iman ini bisa mengalir dari hati kita kepada anak kita. Gimana proses? Nah, gini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya kelamin yang berbeda dan itu berpasangan. Contohnya, Bunda cari mur sama baut. Baut ini adalah bagian dari perempuan, mur ini gambarannya seperti laki-laki. Maka ketika dimasukkan dan diulir itu cocok. Maka ketika diulir sampai ujung, maka itu akan kuat dan kokoh. Nah, apa hubungannya dengan kehamilan? Maka ketika laki-laki dan perempuan sudah menjadi seorang suami istri, maka dia bebas bergaul dalam kebaikan. Akhirnya apa? Wah, itu mah yang dari cebong itu. Nah, itu adalah bentuk gambaran dari sperma laki-laki. Apa sperma itu? Cari buku biologi, Bunda, atau cari video di YouTube. Keluarkan ayatnya di surat Al-Mu'minun tentang apa? Proses penciptaan manusia. Nina, Allah yang sudah menggambarkan prosesnya dari cairan yang cairan yang hina, ya, yaitu sperma ini, ya kan, terus masuk ke dalam rahimnya perempuan. Gimana bentuk rahimnya? Nina, bentuk rahimnya seperti ini. Ini yang di pinggirnya itu adalah tempat menyimpan ovarium atau telur-telur yang akan nanti menjadi wujud manusia, embrio, ketika dibuahi oleh sperma tadi. Nah, sekali keluar itu berjuta-juta kecebong-kecebong kecil itu mereka berlari, siapa yang paling cepat itulah yang dapat. Sampaikan dengan bahasa santai, Bunda, insya Allah akan dipahami sama anak kita nanti. Gitu. Memang bentuknya seperti kecebong, tapi
Tapi bukan kecebong yang cikal bakal dari kodok. Beda, kalau itu kotor. Kalau ini suci. Suci dalam artian memang fitrah dalam penciptaan manusia, itu dari situ. Jadi ditunjukkan gambar-gambarnya Bunda. Nah, ini ayatnya. Allah sudah menjelaskan sebelum ilmu pengetahuan ini ditemukan oleh para dokter. Nah, Allah itu maha tahu. Karena Allah yang menciptakan kita. Lihat, ada ayatnya, ada dalilnya. Maka kita hayu sama-sama mengucapkan Subhanallah. Maha suci Allah, karena sudah memberikan pengetahuan kepada kita, ya kan? Yang tadinya tidak tahu, kita jangan memaksa anak kita untuk paham dan mengerti. Mustahil akan cepat paham dan mengerti. Tapi setidaknya ada ikhtiar yang kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada mereka sehingga menjadi pengetahuan yang baru. Pernah anak saya umur belum sampai 6 tahun nanya gini sama saya, ayah nanti di surga ada es krim nggak? Mau jawab apa Bunda? Jawab ada atau enggak? Hah? Kalau terus anak saya tumbuh besar, saya jawab ada, kata anak saya, ayah, dulu ayah pernah bilang ada dalam surga itu es krim. Mana dalilnya? Ada dalil yang menunjukkan bahwa di dalam surga itu es krim? Tidak ada. Berarti jangan pernah berdusta kepada anak kita. Saya apa jawaban saya? Nah, di dalam surga Allah itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya bahwa semua nikmat itu akan Allah berikan dan kita nggak akan pernah bosan. Coba kakak di dunia beli es krim McFlurry, sekali makan habis. Ayah kasih 2-3 lagi dimakan di waktu yang bersamaan, bosan nggak? Ya bosan ayah, tapi nggak di surga. Nah, di surga itu nanti kakak nggak akan pernah ngerasakan bosan sama sekali, Soleha. Kakak boleh minta apa aja, boleh makan apa aja yang kakak suka. Dan bahkan baru kebayang nih ya sayang ya, baru ngebayangin sesuatu begitu buka mata udah ada di depan kita. Itu hebatnya Allah, itu maha kasihnya Allah terhadap kita. Nah, gitu. Jadi jangan pernah berbohong Bunda. Jadi mengajarkan dialog iman dengan anak itu juga dengan iman. Karena iman itu adanya di hati, maka setiap pesan yang disampaikan lewat hati akan tersampaikan juga dan diterima dengan baik oleh hati yang menerimanya. Gitu. Bahkan saya itu sering dinasehatin Pak sama putri saya. Di Masjid Jogokarian, Jogja, saya ngebahas tentang rumah tangga dan dia menyerap apa yang saya sampaikan. 2 mingguan kurang lebih sepulang dari Jogokarian, di mobil saya antarkan dia ke sekolah, biasa ada dialog, obrolan dan lain sebagainya. Dia mengatakan begini, ayah, kakak mau ngomong boleh nggak? Kenapa Soleha? Iya, kakak pengen ngomong, boleh nggak? Insya Allah, sok. Kakak bebas mau ngomong apa aja sama ayah. Kata dia, tapi ini bukan kata Bunda ya, ini kakak sendiri yang pengen ngomongnya. Iya nak, mau ngomong apa sayang? Dia bilang begini Bunda, ayah, kakak tuh ingat bener. Kenapa? Ustadz Ridho itu pernah bilang sesuatu. Apa kata dia? Ustadz Ridho pernah bilang sesuatu. Dia lagi ngomong sama siapa? Ayahnya. Kata dia, Ustadz Ridho itu pernah ngomong sesuatu bahwa ketika istri sedih, dipeluk. Dan saya ingat kemarin ya, di meja makan lagi selesaiin makanan, bundanya lagi manyun. Dan saya lagi menuntaskan makanan, gitu. Akhirnya pas selesai makan, saya panggil istri saya ke kamar karena saya balik masuk ke kamar, habis ke kamar mandi langsung ke kamar. Saya panggil Bunda, sayang, datang istri. Enak Bunda ya manggil Bunda, sayang gitu. Ayah, soleh gitu, Masya Allah. Jadi akhirnya saya panggil di kamar, saya peluk di kamar. Saya bilang begitu sama istri, sayang, Soleha, ayah sudah meluk Bunda di kamar. Kakak nggak mau. Kakak mau kalau Bunda dipeluk sama ayah harus di depan kakak biar kakak bisa ikutan. Saya sakit hati, saya marah, demi Allah tidak Bunda. Ayah, kenapa? Itu isyarat pesan dari langit, dari Allah lewat lisan anak kita untuk mengingatkan saya selalu, wahai, kamu berdakwah tentang rumah tangga atau berdakwah apapun yang berkaitan dengan Quran, pastikan kamu sudah melakukannya dulu. Itu Bunda nasihatnya, dan itu berulang kali. Maksudnya sering saya dinasihati dengan berbagai macam versi. Ada satu contoh begini. Sebelum nanti sesi tanya jawab selanjutnya ya, nanti saya mohon izin Bunda, sholat asarnya kita kita akhirkan, bukan berarti terlalu sore banget, enggak. Nanti setelah ini selesaikan sesi tanya jawab, kita foto bersama, baru kita sholat, atau sholat dulu nanti baru foto bersama, itu nanti tinggal diatur saja ya.
Karena sebelum nanti kita sholat, kita akan ada terakhir sesi muhasabah bersama dulu ya. Ya, baik. Terakhir, anak saya pernah komplain sama saya. Apa komplainnya? Satu ketika saya pulang dari luar kota dalam kondisi yang capek luar biasa, setengah 12 kurang saya senderan di dipan kamar sambil pegangan handphone dan saya tertidur, Bunda. Bangun-bangun saya jam 12 lewat 18 menit. Udah lewat ya sholat zuhur kan? Dalam posisi saya tidur itu anak saya ngedumel sama istri saya. Apa? Bunda, kakak nggak suka kan harusnya yang jadi teladan di rumah ini kan ayah. Kok malah ayah bobo sih, kan udah azan itu di luar. Malah keenakan bobo kata dia gitu. Ketika saya bangun istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pas dilihat jam, udah lewat jam waktu sholat kan. Saya ke kamar mandi, saya sikat gigi, saya cuci muka, sambil saya wudhu. Selesai saya sholat, istri saya nyamperin saya sambil dia salam. Sayang, anaknya tadi komplain. Komplain kenapa, Bun? Gitu. Iya, kan harusnya kan yang jadi teladan di rumah ini kan ayah gitu. Masa ayahnya enak-enak bobo padahal udah waktu sholat. Padahal saya tertidur, ini bukan pembenaran, Bunda. Qadarullah betulan tertidur itu. Dan ini bukan pembenaran ya. Akhirnya apa? Ketika saya tanya, terus Bunda bilang apa? Iya, Soleha, ayah itu capek, nak. Ayah tuh habis nyetir sendiri dari Jawa, cepat-cepat pulang biar bisa kumpul sama kita. Kebetulan ayah pas lagi sender, Bunda ngelihat kok, kakak juga ngelihat kan kalau ayah tuh lagi bersender dan itu tertidur, ayah masih pegang handphone gitu. Dia masih manyun kan, masih nggak terima gitu. Akhirnya apa? Saya samperin, Bunda. Nah, sayang, Soleha, makasih udah ngingetin ayah ya, nak. Saya peluk, selesai. Dan itu nasihat dari Allah, Bunda, buat saya. Dan hal seperti itu, dialog-dialog iman itu hampir setiap hari, ayah. Kenapa? Saya bersyukur anak saya sekolah di Kutab Al-Fatih. Sekolah percontohan dengan konsep pendidikan, bukan pakai pendidikan dari Kemenag ataupun Depag, tapi konsep kurikulumnya Nabi. Apa? Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Jadi setiap hari itu anak saya cuma belajar 2 mata pelajaran, Bunda. Apa? Al-Quran dan adab. Al-Quran, adab. Al-Quran, adab. Sehingga saya sering bertukar dialog iman dengan anak saya. Ini sore ini, Bunda ya. Nanti jam 5:30 menjelang jam 6 ada lembayung senja merah. Dalam Al-Quran tahu istilahnya apa? Syafaq. Al-Insyiqaq ayat ke-16 kalau nggak salah. Dan itu saya baru tahu dari dia setelah dia masuk tahun kedua sekolahnya, Bunda. Berarti sekitar 2 tahunan ke belakang. Coba, kan gaptek saya berarti kan. Anak saya jauh lebih pintar daripada saya. Itu yang saya syukuri, hal-hal seperti itu, Bunda. Maka saya bersyukur adanya nih bidadari 2 ini di dalam kehidupan saya. Dialah yang ngerem banyak dalam kehidupan saya. Gitu. Ada lagi, Bunda? Bunda silakan. Oh, yang belakang dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sesi pertama kan dijelaskan tentang tugas seorang istri itu yang pokok di rumah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan seorang istri yang mencari nafkah, bahkan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga tugas pokoknya sebagai istri kadang terlalaikan. Kemudian yang kedua, sebagai istri itu kan kita harus berbaik-baik sama suami. Nah, kebanyakan perempuan itu kalau bekerja sudah capek, pasti bawaannya ngoyong. Itu pesan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mohon izin bertanya. Kalau istri yang menjadi tulang punggung, suaminya ngapain? Jadi tulang rusuk, jangan-jangan. Di sop aja, Bunda. Kan enak sop iga. Saya nanya, Bunda, kalau perempuannya jadi tulang punggung, suaminya ngapain? Penghasilannya itu lebih besar dari perempuannya. Oh. Sehingga penghasilan perempuannya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Karena suami hanya sekedar membantu gitu loh, membantu pekerjaan istrinya. Ini saya paham. Itu suami kayak begitu, Bunda, itu kudu dikeramasin dulu. Biar muncul semangatnya untuk dia cari nafkah yang lebih besar, maksudnya lebih berkah ya. Bukan tentang jumlah soalnya. Gini, istri yang mencari nafkah, dia bukan disebut sebagai nafkah. Dalam Al-Quran
Quran ada istilah yang namanya infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib salah satunya selain ada zakat, ada juga nafkah. Nafkah ini itu kewajiban suami. Dalilnya Quran surat keempat ayat ke-34 tadi. Bisa dibuka nanti Bunda. Tentang nafkah itu kewajiban infak wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Surat keempat ayat 34. Nah, kalau infak sunnah disebut sebagai sedekah. Sedekah itu ada urutannya. Dalilnya Quran surat kedua ayat 215. Orang pertama yang berhak mendapatkan sedekah terbaik dari harta kita adalah orang tua. Maka muncul pertanyaan, mana yang lebih didahulukan oleh seorang laki-laki, membantu ibunya atau menafkahi istrinya? Maka cukupkan dulu untuk di rumah, baru bantu orang tuanya. Gitu Bunda. Ini ngelihat dari struktural ini Bunda. Gitu. Jadi bukan mengada-ngada. Kenapa? Karena kepada orang tua itu adalah sedekah, bukan nafkah. Kenapa? Karena nafkah suami hanya diberikan kepada istri. Nah sekarang kalau istri yang penghasilannya lebih besar daripada suami, maka apa yang diberikan oleh istri itu bukan nafkah tapi sedekah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus Ustaz, kan kerja capek sampai di rumah kumrusung dan lain sebagainya, ya. Terus ternyata suami banyak gaya dan banyak minta dan lain sebagainya. Maka selama permintaannya itu sifatnya syar'i, wajib dituruti. Itu konsekuensi ketika kita memilih untuk bekerja, ya. Karena udah ngurusin kerjaan rumah saja sudah capek, ini ditambah dengan pekerjaan di luar rumah, maka kita harus siap ekstra kesehatan, ya, untuk menjadi istri ketika pulang ke rumah, gitu. Nah terus Ustaz, apa yang harus dilakukan? Dorong suami untuk mengupgrade diri, ilmunya, imannya, semangatnya, dan lain sebagainya Bunda. Kenapa? Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah porsinya. Bekerja itu hanya menjadi nilai berkah atau tidaknya rizki yang sudah Allah tetapkan itu. Kalau bekerja, dia jujur, dia bekerja, pulang dan pergi dalam waktu yang sudah ditentukan, tidak curang, tidak mencuri, tidak korupsi dan lain sebagainya, maka rizki yang diterimanya itu berkah, bukan hanya uang. Kesehatannya juga berkah, rumah tangganya berkah, anak-anaknya berkah dan lain sebagainya. Maka kalau ternyata ada kecurangan-kecurangan di dalamnya, berkahnya Allah cabut, Allah jatuhkan sebuah hukuman yang namanya rizkinya haram. Maka kehidupannya pasti panas, anak-anaknya, mohon maaf Bunda, saya belum pernah ngelihat anak koruptor yang betul-betul punya iman yang baik. Pasti rusak. Saya belum pernah ngelihat. Ya, saya mohon maaf, saya ngomong begini ya. Kenapa? Karena sumber dari apa yang dimakan dan kemudian tumbuh menjadi daging dan darah di dalam tubuhnya adalah sumber-sumber yang haram. Lah Ustadz, gimana dengan anak-anak kiai? Itu berbeda. Karena kita nggak pernah bisa meraba hati dari para ustadz dan kiai ini. Cuman kalau hidupnya ada komersialitas, maka nggak akan jauh beda. Kenapa? Karena rizki yang didapatnya itu jauh dari kata halalan toyiban. Karena ada unsur minta-meminta, komersialitas, transaksi dalam dakwah, dan itu nggak boleh, dilarang. Gitu. Jadi itu jawabannya Bunda. Sudah terjawab semua? Maksudnya kalau kita makan sehingga jangan sombong. Suami tak makan, Nah, pastikan kalau bekerja tetap berkomitmen berangkat sebelum suami berangkat, syukur-syukur bisa berangkat bareng. Artinya apa? Sebelum berangkat bekerja sudah disiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Jadi pulangnya pun usahakan pulang lebih cepat. Jadi bisa mempersiapkan makanan untuk suami. Gitu. Susah nggak? Susah Bunda. Karena apa? Keluar dari fitrah yang harusnya. Yang harusnya bangun jam 4 bangun, mau nggak mau jam 3 udah harus bangun. Ngapain? Masak, pel, nyuci dan lain sebagainya. Begitu berangkat, tuh
tugas utama sebagai seorang istrinya tadi tidak terlalaikan. Maka kalau disengaja atau bahkan tanpa sengaja lalai dan itu berulang, maka itu menjadi akumulasi dari dosa. Tapi kalau suaminya ikhlas, Oke. Ya, inilah saya senangnya kalau dialog sama ibu-ibu tuh selalu pakai i. Ya. Oke, Bunda. Kalaupun suaminya ikhlas dan nggak pernah mempermasalahkan ya selama ini, saya mau tanya, dihisab nggak nanti sama Allah? Itu dihisab nanti sama Allah. Dihisab sebagai seorang istri melalaikan. Kenapa? Maaf, Bunda, maaf banget. Sepertinya suaminya panjenengan agak sedikit pendiam ya. Ya, betul nggak? Agak sedikit pendiam ya. Artinya, ya istriku kayak gini ya wes aku tak nerimo ae lah gitu. Betul Bunda? Mohon maaf. Nah, karena suaminya nggak bisa, maksudnya gini. Karena gini Bunda, kita boleh dominan di dalam rumah tangga, tapi jangan sampai mengambil apa yang menjadi hak dari suami. Apa? Kepemimpinan di dalam rumah tangga. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Dah, cukup ya? Hah? Nanti aja Bunda, nanti aja ya insyaallah.